Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Untuk menghargai firman Tuhan, mari kita berdiri. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba tiba rombongannya Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Amin. Silakan Bapak Ibu dulu. Ya, kita mulai dari ayat 5 sampai 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Oke, tolong dibuka dulu Yeremia 33 ayat 17 sampai 18. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Saya mau buka karena di sini ada pembukaan. Ini apa ini? Kelompok apa apa ini Imam Zakaria. Imam pada saat perjanjian lama itu dipegang oleh Harun dan keturunannya yang berasal dari, makanya kalau disebut Imam Lewi itu menyatakan kepada Harun dan keturunannya. Dan saat ini di sini dikatakan bahwa Zakaria dan Elizabeth istrinya juga keturunan dari Harun. Berarti mereka ini memang keturunan imam. Nah, biar ketemu. Jadi dari imam-imam keturunan ini juga ada juga dikelompok-kelompokkan. Dari keturunan A, B, C. Ini keturunan ke-9 ini. Kalau kelapa ke-9 itu mereka ini dari keturunan Abia. Ini udah ada di zaman Daud. Nah, sekarang imam ini gimana? Sudah selesai di mana? Disatukan di dalam Yesus. Lalu yang pertama tadi katakan di ayat 17 bahwa keturunan Daud tidak akan berhenti dari tahta Israel. Artinya Yesus datang itu sebagai apa? Sebagai raja, bawa kerajaan. Tapi ini imam, ini sebagai imam di gereja, di rumah peribadatan. Dan sekarang imam ini di mana? Menjadi imam agung karena sudah diselesaikan di kayu salib. Itu yang dikatakan
bahwa Yesus juga menggenapi perjanjian lama hukum Taurat, yaitu hal ini, bahwa kita tidak perlu lagi melakukan ritual apa? Keselamatan. Bahwa Imam Harun itu masuk ke ruang Maha Kudus, sebelum masuk dia harus apa? Dikucurkan dulu, disucikan, diurapi. Baru dia boleh bekerja di ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus ini udah itu yang dibilang Yesus, tapi udah dipecah, dibelah, itu bahwa itu juga nggak ada lagi, dan itu di dalam Yesus. Makanya sekarang kita nggak ada lagi melakukan ritual keselamatan biar kita selamat, karena sudah ditanggung dalam Yesus. Yesus itu sebagai Raja. Jadi ini ada pertemuan dua keluarga besar, yaitu darah keturunan Harun dan Daud, yang disatukan di dalam Yesus. Sekarang imam itu menjadi imam agung, yaitu Yesus. Jadi kita ada nggak imam itu di kita? Ada. Mari kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. melalui Yesus kita sudah diselesaikan masalah dosa. Kita nggak perlu lagi melakukan ritual keselamatan. Kenapa? Karena kita selamat. Dan melalui Yesus ini juga kita menjadi imam yang rajani. Artinya kita wajib memberitakan tentang Yesus. Amin. Jadi yang dikatakan, aku cuma biasa aja. Enak, cuma datang beribadah gereja. Kalau jadi leader kan capek. Belum lagi apa? Janji iman ya. Waduh, ini agak berat nih janji iman. Belum janji iman, ini leader kan kena janji iman 100.000. Makanya yang terbantu di gereja, sewa gereja terbantu apa? Dan leader 100.000. Tapi itu apa? Panggilan dari Tuhan. Amin. Makanya kalau mau ada jadi leader, kita langsung ngopi. Ya enggak, janji iman 100.000. Berat ya? Tetapi ini yang dituntut Tuhan. Gak ada dikatakan di sini apa? Menjadi jemaat saja lah. Saya jemaat saja, saya belum layak. Katakan, kita semua layak dalam Tuhan. Amin. Dan katakan kita lebih dalam Tuhan. Jadi imam yang dipegang Harun tadi sudah jadi kepada kita semua. Itu imam rajani, imam. Jadi tugas kita memperkatakan Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini saya ambil di membangun keluarga dalam Tuhan. Apa? Membangun keluarga dalam Tuhan. Buka di ayat 6, buka 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Berarti perlu membangun keluarga dalam Tuhan yang pertama apa? Keluarga yang hidup saleh, hidup yang taat sama Tuhan. Jangan begini, ada gini cerita. Seorang anak muda dia mencuri ayam. Nah, ternyata udah di penjara. Dia rajin ibadah, rajin sholat. Wah, jadi yang jaga apa lapar bingung. Dia sholat, aku mencuri ayam. Karena dia berpikir orang lapar. Jangan-jangan ini salah duga ya. Dibuat apa? Mencuri ayam. Ternyata apa katanya? Kalau beribadah itu adalah agamaku. Kalau curi ayam adalah profesiku katanya. Jangan sampai begitu, karena kita itu bukan lagi orang agamawi. Kita tidak mengenal agamawi. Sebenarnya kita itu bukan dibilang agama Kristen, tapi kita adalah pengikut Kristus, murid Kristus. Amin. Makanya kita nggak melakukan lagi ritual keselamatan. Jadi gimana itu keluarga itu biar hidup saleh? Kita buka di Mazmur 127 ayat 1.
Nyanyian Dian Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal penjaga. Saya percaya kita hidup, keluarga kita yang di sini itu berlandaskan dan berlandaskan dengan Tuhan. Amin. Saya percaya rumah tangga kita juga berdiri karena Tuhan. Amin. Jadi jangan ada kata-kata begini. Oh, kalau jadi aku lupa sama pacarku yang dahulu, mungkin aku udah senang. Karena inilah jodoh. Suamiku itulah jodohku, istriku itulah jodohku. Ini yang itu. Karena sudah berlandaskan Tuhan. Makanya waktu pernikahan itu apa? Jadi gak ada gitu sama masa lalu. Wah, dia udah pendek. Bayangkan, suamiku harusnya pendek. Nah, ini yang bikin apa? Rumah tangga yang bisa ribut. Karena bukan lagi dilandaskan Tuhan, enggak mengakui bahwa dialah jodohku yang terbaik, bahwa dialah yang dipilih Tuhan buat saya. Dan rumah saya ini harus hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Baru kita buka lagi di Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang Sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan cucu rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Memang ada di apa di mana ini? Dikasih ini. Nah ini yang harus dibina sebenarnya. Makanya dia mau dibangun lagi rumah tangganya dalam Tuhan. Itu yang ada muda orangnya, umur 16 tahun udah punya anak. Yang udah pernah beribadah di bawah ibu apa? Bu Widi. Memang ini tanggung jawab dari mana ini juga membawa keluarga ini ke dalam Tuhan. Karena mereka bisa ibadah, mereka bisa bukan nikah Kristen. Rumah tangga mereka bukan berdiri di jalan Kristus. Dan mereka itu yang kita ajak untuk beribadah kepada Tuhan. Apa disamakan ini apa? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Keluarga yang hidup, saleh yang hidup di dalam peradaban Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau bisa suami istri, apalagi anaknya ibadah, wah mantap banget. Inilah keluarga yang sejujurnya ini. Seisi rumahku beribadah dalam Tuhan. Ya kalau ada kerjaan ya ada ceritanya. Tapi saya percaya kalau masih ada waktu semuanya beribadah. Pak saya ini lagi tugas negara ini. Yang kedua itu kita buka di Lukas 1 ayat 78 ya. Lukas 1 ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan. Yang pertama tadi keluarga yang hidup saleh, yang kedua keluarga yang melayani Tuhan. Jangan katakan cuma Sarah aja yang melayani. Kata dunia, saya enggak, itu kan bukan suami saya, enggak. Makanya kan kenapa kita di karismatik ya, pada umumnya suami itu bergandengan tangan untuk melayani. Bu Erni yang pendeta, Pak Dery ikutan pendeta, saya pendeta, dia ikutan pendeta. Karena memang itu harus jalan, harus melayani Tuhan. Padahal Zakaria di sini belum terima rahmat. Apa katanya di ayat 7? Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab
Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jangan katakan saya jadi dari itu, saya melayani itu biar diberkati penuh. Sini Zakaria belum dapat rahmat, dia tetap melayani pada Tuhan. Amin. Makanya kalau udah jadi leader jangan mundur. Ekonomi itu lagi turun, jangan mundur. Kalau memang nggak bisa memberi, lapor. Maaf, saya belum bisa memberi penyimpanan contoh. Tapi tugas keimanan itu tetap dilakukan walaupun punya masalah. Wah, saya belum pantas untuk melayani Tuhan. Saya belum benar. Kalau Anda mampu mengatakan itu, berarti Anda harus lakukan apa? Saya harus berubah di dalam Tuhan. Amin. Bukan malah mundur. Keluarga di bawah semua. Jadi yang melayani bukan cuma suami, bukan cuma istri, tetap suami, istri. Seperti tadi katakan apa? Aku dan ini rumahku. Bukan dikatakan cuma aku, suami itu beda. Makanya ada istilah sekarang apa? Bapaknya Kristen, istrinya Muslim, baru anaknya nanti Buddha. Wah, keluarga nasionalis itu kan orang. Itu tidak orang. Tapi kita memang itu kenapa biar orang tenang. Tetapi secara prinsip apa? Tetap satu di dalam Tuhan. Itulah tugas kita memang seperti yang Valeri itu ya, yang dimana itu tugas kita. Bagaimana dia yang perempuan yang istri dibawa kepada beribadah kepada Tuhan agar rumah tangga itu berdiri dan perlu mereka bisa melayani. Dunia kan ada muslim nih. Dari muslim nikah sama saya langsung melayani. Amin. Kamu muslim nggak belum bisa melayani? Nggak bisa. Malah saya bimbing dia. Saya ini ajarin dia. Terkadang ngomel-ngomel kalau dia bertanya, ini ayatnya saya nggak ngerti. Pusing dia tanya kan. Kalau nggak saya jawab dia ngomel-ngomel sama saya terkadang. Padahal saya mau pengen pintar katanya. Saya percaya. Dan kan ibu Nia yang dari kecilnya sampai dewasa muslim bisa melayani Tuhan. Amin. Apalagi kita yang mulai dari lahir ya. Yang pertama tadi keluarga yang hidup saleh. Yang kedua keluarga yang melayani Tuhan. Jadi bukan karena berkat makanya kita melayani ya. Saya melayani biar diberkati. Itu bukan. Saya melayani karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan Yes. saya adalah imam yang rajani. Saya harus melayani Tuhan. Saya bukan cuma jemaat doang, jemaat yang baik. Nah, kalau pendetanya khotbahnya kurang enak, ya paling itu. Saya percaya semuanya kita adalah imam yang rajani. Kita semua adalah orang yang melayani. Jangan ada yang mundur Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu Markus 7 Lukas 1 ayat ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Keluarga yang hidup di dalam doa. Zakaria walaupun tak jatuh kayak anak tetap melayani, tetapi dia juga kan tetap berdoa dan doanya didengar oleh Matius 7 ayat 3-8. Mintalah maka akan, carilah maka kamu akan, ketoklah, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu di. Saya takutnya kita berdoa itu hanya di ritual doa. Yang penting
aku berdoa pagi siang malam, tapi doanya nggak diyakini, nggak diimani. Yang penting berdoa. Banyak orang kan yang penting beribadah. Itu yang tadi agamawi. Kenapa doa kita nggak dijawab? Juga harus kita tanya sendiri dalam hati kita. Apakah doa kita itu memang benar-benar itu apa? Memang langsung ke Tuhan dengan jujur, dengan terobos, atau hanya sebagai agamawi? Kan kalau sering perkumpulan ya, udahlah si Allah berdoa, nggak bisa tipe aja, karena dia minta doa. Nah, karena dia bisa bolak-balik kata doa. Dan itu kita tambahkan. Di mana kita berdoa langsung tembus kepada mintanya bukan dengan yang penting aku kan udah berdoa, bukan. Tuhan nggak mau dengan kita yang tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan, karena melalui doa lah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Bukan Tuhan nggak tahu masalah kita, bukan Tuhan nggak tahu persoalan kita, tapi Tuhan mau kita berbicara kepada. Amin. Dan Yesus waktu dia di 3,5 tahun, dia tetap berdoa tengah malam sendiri. Kenapa? Gimana dengan kita? Jangan doa itu hanya sebagai formal doang. Wah, biar orang senang gitu. Yang ketiga tadi, keluarga yang berdoa. Yang keempat, ayat 14. Ayat 14. Lukas 1 ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas dari keluarga yang berbahagia dan bersukacita. Kalau suami sama istri begini dulunya, yang suami gini, itu keluarga berbahagia enggak? Saya percaya, kalian ada mendekati, ini enggak ada yang begini. Apa itu? Saya percaya mereka keluarga dalam itu, karena mereka keluarga dalam Tuhan. Makanya kalau ada persoalan suami istri, cepat diselesaikan. Karena kita keluarga dalam Kristus, kita harus berbahagia. Jangan tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kulkas. Kita harus bersyukur. Pertama untuk bisa berbahagia, kita harus bersyukur. Karena dia adalah Tuhan yang dipilih Tuhan. Amin. Puji. Makanya kalau memang suami kita garap, ya dilembutin. Kalau istri garap, ya juga saya dilembutin. Amin. Ya, aku balik begini ya. Kalau berapa begini Pak, kalau begini. Kalau ada apa-apa, ke Pak Raja yang begini. Ya kalau dia galak, begini aja. Kalau makin bawa galak, memang itu permintaan iblis ya. Kalau marah, permintaan iblis apa? Tak lawan. Wah, terjadi perang dunia ketiga di rumah tangga. Saya percaya bahwa keluarga firman hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap berbahagia. Amin. Walaupun gaji suami berkurang, senyum menjadinya. Kita berpikir gimana mengiritnya. Irit nih. Aduh, ya, bukan lagi dua arisan. Enggak kan kayaknya ini harus ada untuk anak yang si A si B nih. Jangan karena berkurang penghasilan suami, langsung yang terjadi apa? Suami keluar, pergi kemana? Ke Lapo. Di rumah pening. Daripada pusing kepalaku, ya saya minum mabuk dia kan, dia pulang. Kenapa kau mabuk? Getan kau kuliah. Dibilang yang mau istrinya. Dia enggak, kalau pun kau marah, dia bisa mendengar. Makanya di firman jangan marah. Karena itu mengganggu kebahagiaan dari rumah tangga kita juga. Yang kelima, ayat 15. Nanti terlalu panjang itu banyak bahaya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur
atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim keluarga yang melahirkan anak yang ilahi. Anak ini bukan hanya sebatas keturunan kita, ini anak adalah anaknya Tuhan. Kita coba tanya anak, kau mau lahir dulu keinginanmu? Kau tahu? Karena itu keinginan Tuhan. Makanya waktu hamil juga didoakan, anak yang dipenuhi Roh Kudus, anak untuk kemuliaan Tuhan. Didoakan terus, anak yang dipenuhi Roh Kudus, anak untuk kemuliaan Tuhan. Lahir, tetap dipegang, anak yang dimuliakan Tuhan, anak yang pakai Tuhan, anak yang dipenuhi Roh Kudus. Dia lagi doakan lagi. Sekarang kita lupa mendoakan, biar aja bisa sendiri. Padahal di sini tahu untuk anak yang ilahi. Makanya kalau kita belum punya anak juga, coba berdoa juga. Ya, ini akan dipenuhi dengan anak ilahi yang akan melayani Tuhan. Coba. Sekarang kan perkataan itu juga punya kuasa ya. Contoh, pusing. Coba temukan satu kali. Ada nggak yang pusing? Pusing. Saya yakin nggak nyampe satu kali ada yang pusing. Tapi juga kata diberkati, diberkati. Saya yakin semua kuat. Amin. Berarti perkataan punya kuasa. Dan ketika kita, anak kita itu, udahlah mau kemana dia tujuannya terserah. Yang penting ku biayai, ku beri kehidupannya, ku beri kebutuhannya, bukan. Tapi kita tetap berdoa. Ini anak yang diberkati, ini anak itu memuliakan Tuhan. Makanya doa Pak Hamba sering kan apa? Anak-anak yang jadi pendeta, anak yang menjadi pejabat, anak-anak yang menjadi pengusaha. Amin. Amin. Yes. Saya percaya anak kita akan menjadi pejabat semua. Amin. Yes. Menjadi pengusaha. Amin. Ya, itu juga kan gereja juga ada gembala. Setiap kumpulan anak di luar. Dan saya percaya di rumah juga doakan juga anak kita. Amin. Jangan Yes. cuma gembala doakan di sini. Di rumah biarinlah pintar sendirinya itu. Nanti kalau udah besar tahu dia cari kemana cari makan. Sudah. Tetap makanya anak itu adalah anak keturunan ilahi dan kita harus membimbingnya kepada ilahi. Jangan cukup hanya dibawa udah suruh aja ke sekolah minggu, cukup sekolah minggu tidak. Jangan cuma di sekolah udah cukup, enggak. Di rumah juga harus dibina. Karena itu anak diberikan kepada kita untuk menjadi anak yang berketurunan ilahi. Baik kira-kira hanya sekian dulu kok buat kita. Yang pertama tadi apa? Keluarga yang hidup saleh. Yang kedua, keluarga yang melayani Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang berdoa. Yang keempat, keluarga yang berbahagia, bersukacita. Yang kelima, keluarga yang melahirkan anak yang ilahi. Mari kita berdiri.
juga Tuhan. Karena kami percaya Engkau berfirman, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh. Amin. Kami Yes, percaya Tuhan, Yesus. kami menjadi bahwa kami adalah orang yang akan duduk di atas tahta bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami juga berikan kekuatan kepada kami agar bisa membawa keluarga kami untuk beribadah terhadap Tuhan, dan kami membawa keluarga kami untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan itu ada hanya dari Engkau Tuhan. Kami hanyalah manusia lama yang hidup dalam kedagingan, tapi kami percaya ketika kami diberi terus